Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Irsan dengan NIM L0211911070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang struktur sel. Kedua yaitu keberadaan materi genetik dalam sel. Yang ketiga struktur DNA, dan yang keempat aplikasi DNA. Pertama yaitu struktur sel. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Semua sel memiliki tiga hal kesamaan, yaitu membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya, sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Struktur sel terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu membran sel, merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel, berfungsi untuk mempertahankan isi sel. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Contohnya yaitu pembentukan energi, terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus berada di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval, berfungsi memuat dan menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi. Yang keempat retikulum. Retikulum endoplasma terdiri dari dua macam, yaitu RE kasar yang ditempati ribosom dan RE halus yang tidak ditempati ribosom, berfungsi untuk mensintetis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom tidak memiliki membran. Penyusun utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom berfungsi menyintetis protein. Terus yang keenam, kompleks Golgi yang juga disebut badan Golgi atau aparatus Golgi, berfungsi untuk membentuk membran plasma dan membentuk kantong sekresi. Terus yang ketujuh lisosom. Lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan intersel, autofagi, ekositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang kedelapan, mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Terus yang kesembilan, kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dalam algae, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan yang terakhir, setriol. Setriol berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan memiliki bentuk sel yang tidak tetap, tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida sehingga tidak terjadi fotosintesis. Pada umumnya, tidak memiliki vakuola. Kalaupun ada, ukuran vakuolanya kecil dan bersifat sementara, memiliki sentrosom dan lisosom. Sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk sel yang tetap, memiliki dinding sel, memiliki plastida sehingga terjadi fotosintesis, mempunyai vakuola dengan ukuran yang besar, tidak memiliki sentrosom dan lisosom. Terus materi yang kedua yaitu keberadaan materi genetik dalam sel. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Gen mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya, dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Dalam gen ini terdapat materi genetik yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. RNA adalah makromolekul berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilih seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma.
Terus yang ketiga yaitu struktur DNA. Di dalam sel ditemukan DNA untai ganda, di mana dua untai saling terkait untuk membentuk heliks ganda. Heliks ganda memiliki struktur kimia di dalamnya. Setiap untai adalah polinukleotida, artinya untai terdiri dari banyak unit individu yang disebut nukleotida. Nukleotida memiliki 3 komponen, yaitu gula karbon, gugus fosfat, dan basa nitrogen, yakni adenin, guanin, timin, dan sitosin. Nukleotida menempel satu sama lain dalam untai DNA oleh ikatan fosfodiester. Gugus fosfat dari satu nukleotida mengikat oksigen dari nukleotida tetangga. Jadi dapat kita melihat bahwa gula dan gugus fosfat menyusun tulang punggung DNA. Perlu diketahui bahwa gula dan DNA dan RNA berbeda. DNA tersusun dari komponen gula dan jenis basa penyusunnya, yaitu purin, gugus fosfat, dan pirimidin atau sitosin dan timin. Sedangkan komponen gula yang menyusun RNA adalah ribosa dan jenis basa yang menyusunnya, yaitu purin dan pirimidin. Setiap basa membentuk banyak ikatan hidrogen dengan basis komplementernya pada untai yang berlawanan, terikat oleh ikatan hidrogen, dan setiap unit disebut pasangan basa. Timin berpasangan secara istimewa dengan adenin melalui 2 ikatan hidrogen, dan sitosin secara istimewa berpasangan dengan guanin melalui 3 ikatan hidrogen. Ikatan rangkap 2 adenin dan timin memungkinkan simetri dan susunan dasar di heliks. Sebagian besar ikatan ini berkaitan dengan jarak antara tulang punggung dan sudut tempat alas menempel ke tulang punggung. Sedangkan ikatan rangkap 3 sitosin dengan guanin tidak memiliki geometri yang sama sehingga tidak dapat membentuk hidrogen kuat untuk mengikat dan mengganggu heliks. Terus materi yang terakhir yaitu replikasi DNA. Replikasi merupakan proses pelipat gandaan DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan molekul DNA untai ganda pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Enzim yang terlibat dalam replikasi DNA terbagi menjadi 5, yaitu enzim helikase, enzim DNA polimerase, enzim chiramase, enzim RNase atau DNA polimerase 1, dan yang terakhir enzim ligase.